warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah nafa'ala pada nabilah maba'an. Yang terhormat para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, narasumber kita Bapak Haji Abdul Matian ini sebagai saya tahu kenapa saya juga berdiri di Wisma yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Pak Kapten yang hadir pada kesempatan ini, dan dari para hadir NU Muhammadiyah, dan kemudian dari Dewan Masjid Indonesia, para pelaku-pelaku pemerhati dan juga bagian dari amal sulit kita semua yang selalu ingin memajukan untuk perwakafan di Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita semuanya diparingi sehat afiat, mudah-mudahan panjang umur berkah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semuanya, pengikut setia sepanjang zaman. Mudah-mudahan syafaat rahmat nanti pada hari kiamat diberikan pada kita dan keluarga kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya selaku kepala kantor Beragama Kota Malang menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, pada narasumber juga, pada Ketua Takmir yang telah melakukan serangkaian kegiatan yang baik, ya, bahwa kita ingin bersama-sama menjalani syariat Islam dengan benar, kemudian menegurkan dinul Islam di muka bumi ini, dan kita ingin melakukan yang terbaik untuk layanan pada umat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menuntaskan masalah zakat wakaf yang ada di Kementerian Agama yang bukan pemerintah Kota Malang ini. Maka pesan saya pertama, bagaimana setelah kegiatan ini nanti bisa selesai tidak hanya dalam tataran teori, tetapi kita ada tindak lanjut, menindaklanjuti dari program-program keberadaan wakaf yang perlu dijadikan solusi cepat. Dan banyak wakaf-wakaf yang belum mendapatkan sertifikat BPN misalnya, wakaf-wakaf yang masih hanya tersalah lisan, belum tertulis secara formal di KIB KUA misalnya, gitu ya. Kemudian bagaimana persoalan wakaf yang menjadi kadang-kadang rebutan yang belum selesai antara yang wakafkan para wakilnya, dan kemudian anak turunnya kadang-kadang juga menjadi masalah, terutama pernah muncul berbagai persoalan. Dari data masyarakat itu banyak dalam tataran laporan wakaf di Kota Malang itu sebenarnya banyak, tapi yang mendapatkan legal formal itu juga masih belum banyak. Persoalan inilah yang perlu diurai. Dari sisi fikih jelas tadi baca PKS jelas berbagai macam tentang bagaimana dari pandangan-pandangan tentang syariat, wakaf dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kita mengamanatkan untuk menertibkan wakaf di Kota Malang ini menjadi lebih konkret, lebih punya kekuatan hukum yang tetap. Artinya sampai pada sertifikat BPN. Ini menjadi juga sangat krusial. Tanah wakaf yang kena jalan tol misalnya itu juga menjadi perhatian kita sekalian. Persoalan masih terus diselesaikan. Bagaimana menjadi wakaf-wakaf ini tertib? Maka programnya Kementerian Agama Kota Malang ini punya jatah 500 berapa maksudnya? 34 yang harus disukseskan pada
di lingkungan Kementerian Keuangan sampai kepada BPN. BPN sendiri sudah MOU dengan Kementerian Agama, dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan tanah wakaf di masyarakat Kota Malang ini. Apakah itu wakaf berbentuk tanah, wakaf berkaitannya sudah berbentuk bangunan, wakaf yang berbentuk mungkin bisa jadi uang dan seterusnya, bahkan para produktif yang lain, yang ini semuanya nanti mohon bisa ditata, diidentifikasi, dibantu bersama-sama dengan BWI, kemudian bersama dengan Kemenag, bersama dengan BPN. Percepatannya bagaimana melakukan itu? Karena ini jadi penting Bapak Ibu sekalian. Betapa tidak, karena kasus perwakafan itu selalu ada di Indonesia. Ya, percekcokan, pertikaian sampai ke pengadilan, sampai hukum, sampai banding itu juga masih ada lagi. Ya, tapi urusan tanah itu mahal, berkaitan berapa kalau kota misalnya sampai 10 juta, 20 juta. Nah, ini kan mikir itu. Ketika kekuatan itu tidak ada, ahli waris yang tidak tahu apa-apa, generasi kesekian, karena membuka juga bisa terjadi. Samping itu potensi wakaf di Indonesia yang begitu banyak, bagus itu. Ketika tidak segera mendapatkan legalitas di DPR, maka akan berpotensi ketika perkembangan politik dan seterusnya ke depan, semuanya bisa semua terjadi. Maka kita harus mengambil bagian, mumpung ada kesempatan kebijakan itu kita ambil yang terbaik. Kita masih ingat bagaimana gereja Islam di Spanyol, Bapak Ibu sekalian. Islam di Spanyol itu kan hampir 800 tahun. Itu bisa habis tercabut seakar-akarnya. Itu artinya masjid-masjid yang dulu dipakai menjadi gereja dan seterusnya ini bukan apa, karena memang ya kondisi masyarakat saat itu peradaban Islam ya seperti itu kenyataannya. Oleh karena kita tidak berbenturan dengan masalah tempat ibadah, tetapi paling tidak menyelamatkan aset-aset yang jelas. Ini mana miliknya Muslim, ini miliknya Kristen, ini Katolik, Hindu, Buddha dengan sertifikat masing-masing. Ini penting. Ketika tidak jelas, maka konsekuensinya ketika ada regulasi baru yang memberikan masjid di sana, tanah wakaf kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak segera diurus. Ini perlunya status formal ini menjadi penting. Selembar kertas, satu lembaran sertifikat dari BPN itu menjadi sangat penting. Ada kekuatan hukum, ini menjadi tenang. Kalau enggak, ketika nanti dibuka kemudian akan diambil alih, bisa aja masjid tidak jadi masjid karena status tanahnya belum jelas. Nah, persoalan-persoalan ini membuat kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, ayo kesempatan 534 itu sertifikat ditarget oleh Kanwil Jawa Timur kita manfaatkan dari Nadir NU, Nadir Muhammadiyah, kelompok-kelompok ormas-ormas nanti secara kolektif disukseskan bersama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemberdayaan wakaf jadi produktif. Ini juga perlu kita tangkap perkembangan zaman yang terus berubah. Jadi wakaf tidak lagi hanya bersifat barang saja atau tanah saja, tetapi bisa wakaf tunai, wakaf macam-macam. Perkembangan ini kita coba bagaimana memberdayakan wakaf sesuai dengan syariat Islam, ya, dalam koridor hukum Islam yang benar, dalam kontemporer, kontekstual, dengan era yang sudah terus berubah seperti ini. Di berbagai masjid itu kalau amal tidak lagi hanya kotak saja, kotak sudah disiapkan, tapi cukup scan barcode sambil masuk masjid itu juga banyak, kan? Digital itu juga sudah menjadi kebutuhan buat kita. Tahu-tahu masuk ke rekening juga ada. Itu lebih kelihatan. Kemudian di Tanjung Rejo itu ada satu bank swasta PSN-nya memberikan ini bantuan ATM beras. Itu menarik juga. ATM beras, Pak. Saya baru juga melakukan satu penguatan itu di daerah tersebut. Jadi ATM yang isinya beras, Pak.
Jadi ya begitu ditempel itu langsung keluar satu wadah 3 kilo itu keluar, kemudian dipecet, kita bawa kresek itu masuk kresek semua. Coba, ini kan bagus. Nah, satu sisi yang lain orang juga bisa masukkan beras ke situ di masjid ini. Nah, ada di situ ada koin uang gitu. Untuk uang 100.000 bisa masuk, kayak ATM juga dimasukkan begitu. Jadi menjadi bagaimana infak sedekah. Ya, ini menjadi berputar, bukan hanya orang kaya, tapi orang miskin bisa. Jadi bagaimana dia itu benar-benar akhirnya muncul kita bahwa perputaran uang itu seharusnya merata, dan dengan cara-cara kebutuhan pokok orang lain yang tidak punya, terutama daerah-daerah yang sangat ditengarai membutuhkan wakaf-wakaf seperti itu, ATM-ATM seperti beras dan sudah menjadi penting sekali. Jadi ini juga temuan menjadi baru, menjadi baik, di mana situasinya memungkinkan kurang untuk makan, minum, ada yang memberi seperti menabung itu, tapi ada juga yang bentuk beras yang juga pulang itu juga bawa beras bisa makan. Itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal penting yang kita terus lakukan. Intinya bahwa kita sebagai umat Islam ini memang tidak boleh berhenti untuk berdakwah bil ma'ruf bil haram, tidak boleh berhenti. Ya, satu sisi kita memang menghadapi perkembangan zaman, satu sisi kita juga harus menegakkan syariat. Maka kolaborasi perkembangan zaman dengan syariat Islam harus melakukan yang terbaik. Era digitalisasi ini yang saya pikir nanti perlu diterobosan sesuatu digital. Bagaimana infak sedekah, zakat termasuk di dalamnya wakaf nanti bisakah juga ada satu digitalisasi yang kurang memudahkan membayar dan seterusnya melalui genggaman HP ini bisa melakukan transaksi infak sedekah zakat maupun apapun. Kalau bisa lebih baik lagi. Persoalannya adalah kan belum siap antara instansi. Kemenang ingin seperti itu, nanti BPN sudah kita duduk bersama, kadang masih di tingkat bawah masih ada syarat yang dipenuhi. Tidak apa-apa, itu diidentifikasi yang nanti kemudian kita carikan solusi. Kalau sudah ada MOU kami dengan Pak Rizal BPN, itu artinya perlakuannya sudah berbeda. Nah, ini memang programnya pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi, ayo kita sukseskan Bapak Ibu sekalian. Kesempatan emas seperti ini, outputnya nanti kita harus menindaklanjuti program-program pemberdayaan wakaf, legalitas wakaf dan seterusnya agar umat Islam ini semakin kokoh karena status formal hukumnya semuanya kuat. Dan sampai pada akhirnya ada sebuah kebijakan pada akhirnya karena kita lemah, yang kuat di sisi lain, ketika kemudian kekuasaan di tangan yang lain kita akan bahaya. Seperti Islam Spanyol itu 800 tahun mungkin akan tercerabut seakar-akarnya, ada satu tetap di bumi Spanyol atau keluar dari bumi Spanyol kan juga ada. Nah ini kan repot. Kita tidak ingin bahwa status masjid, status apa dan biar tidak punya surat IMB, tidak punya surat sertifikat, tidak ada wakaf, kalau harus juga seperti apa dan seterusnya. Ini juga perlu dapat perhatian karena dunia ini harus berubah. Dunia ini juga kita akan mewariskan generasi berikutnya dengan kejelasan hukum. Dan hukum itulah yang kemudian bisa dijadikan pedoman untuk dunia, sekalipun yang akan berbeda juga, tergantung pada kemana kita melakukan itu pada hukum itu. Orang lama cukup dengan lesan ya, tapi dicatat apa tidak, lah ini jadi soal. Catat pun sekarang di mana dicatatnya kan begitu. Kalau catatnya nggak tepat juga akan menjadi problem tersendiri. Banyak kasus-kasus haji juga begitu. Kalau daftar sanitip yang langsung aja ke Kementerian Agama, mohon maaf kalau daftar haji Kementerian Agama sudah bisa online daftarnya. Di sana ada banknya di Kementerian Agama, tolong langsung aja sekali parkir dan parkirnya gratis. Kalau ada kemenang parkirnya bayar, nanti dengan dapat reward akan diberikan kompensasi gitu. Karena harus gratis. Artinya sekali datang dengan bawa persyaratan atau udah langsung saya bayar di situ kan selesai.
diuntungkan gunakan sekali. Ini penting Bapak Ibu sekalian, tidak usah harus menyerahkan ke orang itu. Kalau ke orang karena lupa tidak mendaftarkan, kasusnya juga ada dulu 2017 itu saya ketahuan tamu tahu-tahu haji sudah 2008 daftar tetapi tidak didaftarkan, akhirnya mestinya berangkat itu nggak dapat panggilan karena apa? Nggak daftar sendiri, ternyata sama orang yang diamanai tidak didaftarkan, padahal satu keluarga jual tanah seperti itu. Jadi betapa manisnya. Maka saya pesan kesempatan di Kementerian Agama layanan online itu ada senyum Kementerian Agama Kota Malang itu, jadi kan bisa melalui online. Datang juga dengan yang baik, jangan gampang mendaftarkan percaya kepada orang lain. Langsung aja mandiri, silakan datang ke Kementerian Agama dengan urusan-urusan agama apapun. Jadi Kementerian Agama itu tusinya banyak, tusi KUA pernikahan itu monggo. Nanti kalau ada yang bayar di luar tarik negara, silakan dengan dapat pembagian organisasi gratis Pak. Kalau ke KUA bayar gak ada, 0 rupiah. Ya ada biaya apapun. Legalisir nggak bayar, kalau yang bayar pasti AS-nya bisa keluar kota, pasti. Sudah kita berdetik nanti, kita melayani bersih dengan yang terbaik. Layanan kalau di rumah itu ada aturan undang-undangnya 600.000 rupiah dan itu resmi nanti store ke bank dan untuk negara, jadi bukan untuk pemenang. Bapak Ibu sekalian, sama kalau ada menikahkan di lapangan tidak usah dikasih transport karena sudah ada transportnya para penghulu kita ini. Penghulu kita ini sekali datang itu tidak ada transportnya. Transportnya ada, motornya ada. Bisa 300 itu sekali datang atau 200 berapa masih ada. Coba transport 100 datang ke, kemudian motornya 150 tergantung kawannya. Jadi 250 itu Pak Penghulu datang dibayar masuk rekening, jangan nanti saya. Jadi kalau kemudian ada penghulu masih terima dan seterusnya ya laporkan ke Kementerian Agama, nanti penghulunya pasti dibayar. Gak apa-apa, harus ada banyak. Sekali nikahkan imam berapa kali 250 juta. Itu sah negara. Ya masyarakat tidak tahu, dan masih berusaha usaha. Jadi sudah terima kasih, itu sudah menjadi kewajibannya. Satu hari 300 alat S1, ada S2, coba para kantor tidak menikmati itu. Kepala kantor tidak tahu itu, senjatanya malah sudah lain. Jadi tidak perlu memberi, sudah cukup. Para penghulu sudah kaya, tidak usah. Gajinya tetap diberi, tunjangan kinerja diberi, ya tambah lagi sekali datang sekian kalau datang ke rumah. Nah, kalau dengan pengen gratis, silakan ya KUA, penting itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian madrasah itu si Kementerian Agama, itu madrasah favorit banyak seperti Jalan Bandung itu, yang PPDB itu semuanya juga transparan bagus dan memang itu madrasah Al-Qaeda nasional, PPDB-nya tersebut dan yang diambil dengan sangat sedikit. Bagaimana masjid itu sih Kementerian Agama. Nah, bagaimana SIMAS perlu didaftarkan. Kalau dengan didaftarkan minta bantuan itu syaratnya harus terdaftar di Kementerian Agama. Di Pemerintah Kota Malang untuk bantuan biasanya ditanya juga izin operasional dari Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, banyak zakat wakaf ini juga fungsi Kementerian Agama. Semua yang berbau agama itu menjadi milik sektornya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu banyak yang lulus, ya, orang yang baru lahir sampai meninggal, itu semuanya fungsi Kementerian Agama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, disukseskan bersama acara demi acara layanan Kementerian Agama. Tadi sudah kami sampaikan, silakan buka layanan Zoom sebagai aplikasi layanan online kami.
kemudian ditambah dengan layanan-layanan manual yang dengan agama, insya Allah semuanya kita akan layani yang terbaik. Ini kita terus berbenah untuk melakukan khidmat kepada umat dan kepuasan masyarakat menjadi taruhan bagi kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.